Siapa yang berani jawab pertanyaan ini? Kalau kamu pernah kayak anak tadi, aku juga pernah. Aku tahu emang susah sih untuk show up secara confident di depan orang banyak, apalagi kalau kamu muncul di permukaan itu kamu akan menjadi pusat perhatian. Aku paham banget hal itu. Aku juga dulu pernah kayak anak yang tadi, pengen jawab pertanyaan dari guru, tapi aku merasa bahwa aku takut salah. Kalau aku salah nanti aku dijudge sama yang lain. Jadi aku makin gak percaya sama diriku sendiri, gak percaya sama kemampuan sendiri, padahal aku udah tahu jawabannya itu benar. Dan ketika orang lain yang menjawab dan ternyata jawabannya sama persis sama yang aku punya, aku nyesel. Kenapa gak gue aja tadi yang jawab ya? Kan gue lebih dapat extra credit for that time. Aku juga dulu pernah yang namanya presentasi depan kelas. Terus aku tuh udah hafalin semua materinya, udah memahami materinya sebelum hari H presentasi. Tapi ketika aku presentasi di depan dosen aku, di depan teman-teman aku grogi karena kayak ada 1000 mata yang akan siap nih ngejudge setiap kesalahan yang akan aku buat. Padahal belum tentu aku membuat kesalahan. Tapi malah karena aku kepikiran aku takut salah, aku takut dijudge, aku malah jadi gak percaya diri. Dan malah aku jadi terbata-bata ketika menyampaikan presentasi. Tenang aja, kamu udah ada di video yang tepat karena aku akan share ke kalian gimana cara aku menumbuhkan rasa percaya diri yang sampai orang-orang bilang aku jadi overconfident. Check it out. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Ya, it's obvious, semua orang juga tahu untuk keluar dari zona nyaman, tapi caranya gimana? Ya kamu kondisikan di suatu kejadian atau di suatu kegiatan yang bikin kamu harus keluar dari zona nyaman. Kayak aku dulu itu adalah ketika aku masuk kuliah, aku ikut organisasi yaitu MC, yang mana itu kan harus punya percaya diri supaya ketika kita ngomong depan orang banyak kita nggak grogi dan terbata-bata. Nah, aku coba join ke UKM itu, ke organisasi itu, dan aku berusaha untuk jadi anggotanya. Dan itu dia cara aku supaya aku keluar dari zona nyamanku. Nah, kalau misalnya kamu udah keluar dari zona nyaman kamu, itu kan kamu akan berusaha dan terpaksa beradaptasi lagi dengan keadaan dan situasi yang baru. Nah, lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan lama-kelamaan juga self-confidence kamu akan muncul. Yang kedua, jujur nggak tahu ini harsh atau tidak, cuman not gonna lie, ini yang aku taruh di mindset aku bahwa people don't pay for my life. Aku tuh kayak ya udah, orang-orang tuh kuanggap manusia aja yang berdiri sendiri, dan aku nggak peduli dengan keberadaan mereka selagi aku tidak mengganggu mereka. Itu cara aku merubah mindsetku, dan dengan hal itu alhamdulillahnya aku jadi lebih percaya diri lagi. Aku nggak takut untuk dijudge sama orang-orang, karena menurut aku seandainya mereka judge aku, mereka nggak bayarin hidup aku, guys. Tetap aja aku harus bayar hidup sendiri. Hopefully it works on you as well ya guys. Kalau misalnya works, let me know in the comment down below. Yang ketiga, do not think too much on something that not happened yet. Kalau kata orang teh, jangan overthinking, Vina. Jangan peduli kata orang. Again, come on. They don't pay for your life. Oke, emang susah untuk tidak mendengarkan kata orang lain. Aku paham itu. Cuman kalau dulu gitu ya, kemarin-kemarin, ketika aku mendapat feedback jelek dari orang lain, ketika dapat feedback positif, semua apa kata orang gitu ya, aku coba tampung ke dalam diri aku, dan aku jadikan itu sebagai refleksi maupun sebagai motivasi untuk menjadi the better version of Aya. Lagian kan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Si A mau ngomong A, ya silakan. Si B mau ngomong B, ya silakan. Kan kita juga bebas untuk berpendapat. Cuman memang terkadang tidak difilter saja itu kalimat-kalimatnya. It's okay. Ya itu makanya aku tadi yang nomor 2 bener-bener aku put that on my mindset. Yang ketiga ya aku nggak peduli apa kata orang, yang penting aku
melakukan hal yang benar, yaitu yang keempat. Menurutku untuk mengurangi hal-hal overthinking di nomor 3 tadi, peduli apa kata orang, itu adalah kita berusaha untuk melakukan hal yang tepat. Hal yang tepat di waktu yang tepat, hal yang benar di waktu yang benar gitu. Jangan bikin orang tuh nggak nyaman, jangan bikin orang tuh merasa terpojoki, tuh jangan. Berusaha mungkin kamu jadi orang yang netral, jadi good fairy lah ya di kehidupan ini. Tapi di notes, walaupun kamu udah melakukan hal yang benar, hal yang lurus-lurus aja, tapi pasti akan ada satu manusia yang gak suka sama kamu. Walaupun kayak ya udah nggak pernah bersinggungan sama orang itu, kamu nggak pernah ganggu orang itu, tapi pasti ada aja orang kayak gitu. But just keep in your mind bahwa jangan terlalu ambil pusing apa kata orang. Yang kelima, coba berpikir panjang ke depan. Kalau misalnya kamu gak confident sih sekarang, nanti performance kamu gimana? Emang akan ada kesempatan lain? Kan belum tentu. Kesempatan bisa aja cuma datang sekali, gak 2 kali kan. Nah, daripada hidup kamu penuh dengan penyesalan-penyesalan, lebih baik kamu percaya dengan diri kamu sendiri, percaya dengan ability, percaya dengan kemampuan yang kamu miliki, dan tidak pedulikan apa kata orang-orang. Jadi kamu akan perform tetap well, dan kesempatan yang mungkin datangnya cuma sekali itu nggak akan terlewatkan sama kamu. Yang terakhir, yang paling easy peasy lemon squeezy, yaitu yang aku lakukan adalah berusaha mengetahui apa kekuatan yang ada di dalam kamu, apa kelebihan yang kamu miliki, dan talk positive to myself. Jangan malah ketika kamu gak percaya diri, ketika orang ngomong yang enggak sama kamu malah kayak, iya kali ya, gue kayak gitu kali ya, iya juga ya. Jangan kayak gitu guys, itu bakalan jadi toxic di diri kalian gitu ya. Lebih baik kalian mengetahui diri kalian sendiri, benar-benar pahami diri kalian sendiri, dan coba kasih kata-kata yang positif bahwa diri kamu itu pasti bisa lebih confidence dari pada sebelumnya. Itu dia cara aku menumbuhkan rasa percaya diri aku dari yang bener-bener malu gak percaya sama kemampuan diri sendiri, dan aku bisa lebih percaya diri di depan orang. Semoga cara-cara tadi itu bisa membantu teman-teman untuk lebih percaya diri lagi. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.